Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang wilayah pengelolaan perikanan 712 yang meliputi Laut Jawa. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gabariel Nathaniel Hutagalung dengan NIM akhir 016. Perkenalkan, nama saya Nabila ini dengan 011. Perkenalkan untuk hubungan yang ketiga. WPPNRI adalah singkatan dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Wilayah ini mencakup perairan pedalaman, kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia. WPPNRI digunakan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan. Pembagian wilayah ini dilakukan berdasarkan ekologi, karakteristik, dan sumber daya ikan untuk pengelolaan berkelanjutan. Saat ini akan dibahas WPPNRI 712 yang meliputi perairan Laut Jawa. Kelompok sumber daya ikan di WPPNRI 712 terdiri dari 9 kelompok. Ikan pelagis kecil, ikan pelagis besar, demersal, ikan karang, udang penait, lobster, kepiting, rajungan, dan cumi-cumi. Ikan ayam Decapterus spp sangat penting secara ekonomi karena beberapa alasan. Yang pertama, ikan ayam adalah komoditas ekspor utama bagi Indonesia dengan produk seperti ikan segar, beku, dan sarden kaleng yang diminati di pasar internasional, memberikan devisa bagi negara. Kedua, ikan ini menjadi sumber protein terjangkau bagi masyarakat, terutama di daerah pesisir dan pedalaman, mendukung ketahanan pangan. Yang ketiga, penangkapan dan pengolahan nelayan menciptakan banyak lapangan kerja untuk nelayan dan pekerja di industri terkait. Yang keempat, dengan siklus reproduksi yang cepat, ikan layang lebih tahan terhadap penangkapan, mendukung keberlanjutan industri perikanan jika dikelola dengan baik. Oleh karena itu, ikan layang berperan penting dalam perekonomian nasional dan ketahanan pangan. Rincian biologi. Pertama, pertumbuhan dan pola hidup. Ikan layang tumbuh dengan pola isometrik atau alometrik, tergantung spesies dan habitat. Mereka hidup di perairan pesisir hingga kedalaman menengah dan sering berkumpul dalam kelompok besar. Yang kedua, pola reproduksi. Memiliki siklus reproduksi musiman dengan tingkat reproduksi tinggi. Rincian ekologis. Pertama, peran ekosistem. Ikan layang menjadi mangsa utama bagi predator seperti tuna dan lumba-lumba, serta indikator kesehatan ekosistem. Yang kedua, tekanan penangkapan. Alat tangkap seperti pursies dapat menyebabkan eksploitasi berlebih tanpa pengelolaan. Rincian ekonomi. Yang pertama, nilai ekonomi. Ikan layang adalah komoditas utama di pelabuhan dengan reproduksi jutaan kilogram dan nilai ekonomi tinggi. Yang kedua, kontribusi pada ketahanan pangan menjadi sumber protein murah bagi masyarakat pesisir. Yang ketiga, lapangan kerja menyediakan pekerjaan bagi ribuan nelayan dan pengolah ikan. Adapun target proyek masa depannya, yaitu berapa bisa mempengaruhi perikanan di wilayah pengelolaan perikanan atau WPP 712 meliputi masalah penangkapan ikan dan keberlanjutan, perubahan iklim, wilayah dan fluktuasi pasar. Berikut rinciannya. Yang pertama, ada overfishing dan penangkapan ikan ilegal atau EU fishing. Aktivitas EU fishing di WPP 712 menghasilkan keanekaragaman hayati dan keberlanjutan ekosistem laut. Praktik seperti penggunaan alat tangkap yang merusak, misalnya bukan harimau, dapat menghancurkan habitat laut seperti terumbu karang dan dasar laut. Kerusakan ini sulit dipulihkan dan menghancurkan
Hilangnya habitat seperti terumbu karang, mangrove, dan padang laut disebabkan oleh aktivitas manusia seperti pembangunan pesisir, pencemaran, dan penangkapan ikan yang merusak. Habitat-habitat ini berfungsi sebagai pemijahan dan perlindungan bagi ikan, sehingga kerusakan pada habitat ini menurunkan produktivitas perikanan. Yang keempat, fluktuasi pasar dan ketergantungan ekonomi. Ketidakstabilan harga ikan dan perubahan permintaan pasar global turut mempengaruhi sektor perikanan. Nelayan sering menghadapi tantangan dalam menjual hasil tangkapan mereka dengan harga yang layak karena tergantung pada pasar tertentu. Adapun strategi untuk mengatasi masalah, yang pertama ada penerapan pengelolaan berbasis ekosistem, seperti mengatur kota tangkapan, zona konservasi, dan membatasi tangkap tangkap. Yang kedua, restorasi habitat seperti rehabilitasi terumbu karang dan mangrove untuk memperbaiki ekosistem. Yang ketiga, mitigasi perubahan iklim, termasuk edukasi nelayan dan penggunaan teknologi seperti aplikasi pemetaan daerah atau habitat. Contohnya di Laut Utara. Berikut 8 jurnal yang kita dapat. Ya, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.